Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita kembali berkumpul di ibadah. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau bawa ini kepada Tuhan. Kita mau datang menghadap Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan, bawa setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini ya. Katakan, ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat kepadamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Tuh bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus, Tuhanku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, membawa setiap pujian yang terbaik kepada Dia. Oh,
jaga hatiku, ku mau mendekat kepadamu, dekat padamu. haleluya. Kau sentuh hatimu, aku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Katakan bagimu, Bagimu pujian, haleluya Yesus. hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, oh Yesus kau besar. Tiada yang seperti Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus, Tuhanku. oh Yesus, tiada yang sepertimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, mendekat kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, Terima kasih kami berterima kasih buat kasih setia. Terima kasih Tuhan, janjimu bersinar Yesus. Kami mau nyanyikan kemuliaan Tuhan, pujian kami mau naikkan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Katakan dengan iman, Tuhan. namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu Tuhan, Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. katakan nyanyi pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu Kami mau menyanyikan Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
Nyanyian pujian bagimu, haleluya. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian penyembahan kami hanya kami mau naikkan kepadamu ya Bapa. Biar Engkau yang bertahta Tuhan, di atas segala-galanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, fokus ibadah kami hanya untuk memuliakan Engkau. Hanya untuk meninggikan Engkau Yesus. Hanya kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perbuatan baik yang Kau berikan kepada hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sudah lalui Tuhan hingga kami bisa berkumpul hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi. Setiap hari kami Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita percaya kita disayang Tuhan, amin. Amin, haleluya. Kita percaya kalau kita juga sayang Tuhan. Yes. Maka dari itu kita angkat pujian kalau kita itu benar-benar sayang sama Tuhan. Bukan karena kita dituntut untuk sayang, tapi memang dari hati kita, amin. Haleluya. Jemaat semua boleh tepuk tangan. Semuanya katakan sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua disayang Tuhan. Maka hari ini kita harus mengucapkan kasih sayang kita, amin. Haleluya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin, haleluya. Semua boleh tepuk tangan untuk puji Tuhan. Amin. Kita angkat lagu ini dengan penuh kasih sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory,
glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya kalau Yesus adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Jadi jemaat boleh ungkapkan semuanya di sini, boleh bernyanyi, boleh bertepuk tangan, boleh berjoget dan mengungkapkan kalau hanya Yesuslah kekasih jiwa. Amin. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang Puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Oh, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih-Mu. Sekali lagi dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku. Kita ulangi lagu ini. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, haleluya, kami puji Kau Tuhan. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih-Ku. Sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih. Sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Amin. Kita angkat pujian yang berkata King of Majesty. Haleluya. Haleluya. Ini lagu lama saudara. Udah lama gak dinyanyiin juga. Sekali-sekali kita pakai bahasa Inggris, oke? Haleluya. Haleluya. Kita mau sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat pujian ini. I want you to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not bad. I will for you. I give the word to you. King of Majesty. King of Majesty. I have one desire. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord.
I want you to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. In your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sing it one more time. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. We want to worship you, Lord. We give you praise, Lord Jesus. King of majesty. Sing it with me. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Say, King of Lord. majesty. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Say, and forever and ever I give my praises to you. Say it one more time, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Oh, yeah, come on. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat silakan untuk duduk. Terima Kita kasih, bersiap Tuhan. untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu lah yang telah menuntun kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Sekali lagi saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, Yesus, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, maka hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, percaya, kami percaya Engkau Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan, hati kami selalu percaya Yesus, mujizat-Mu terjadi di hadapan kami Tuhan. Hati kami percaya Yesus, firman-Mu lah telah menyembuhkan kami Yesus. Hati kami selalu percaya Engkau sumber kekuatan kami Yesus. Hati kami selalu percaya Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau selalu ada di sini Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Hati kami selalu percaya Tuhan. Yesus. Kami percaya Yesus, kami selalu percaya Yesus, Yesus selalu. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami berterima kasih. Kami berdiri memuji nama-Mu Yesus. Oh Yesus.
Engkau Tuhan. Tak ada hal yang bisa menggoyahkan kepercayaan hati kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kami tetap teguh, kami tetap memuliakan terus nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, melainkan karena kekuatan-Mu Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan rasa syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus yang membuat hati kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Biarlah korban persembahan ini menjadi harum Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi kekuatan juga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku Tuhan. Katakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Saya undang dengan kasih Kristus, hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu dan beribadah dalam kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah menjemput kami, kemudian menampung, melayani, dan memberikan kesempatan hari ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Kami dari Manado, saya keluarga pendeta Roni Luwuk melayani di sebuah desa yang ada di sekitar Danau Tondano, di Minahasa, Tondano.
tepatnya di Tata Aran ya. Tata Aran, tempat pelayanan kami itu di sekitar Kompleks Universitas Negeri Manado. Jadi jemaat kami di sana kebanyakan mahasiswa, anak muda ya. Ada hamba Tuhan berkata jemaat kami di sana itu jemaat yang Indonesia mini katanya, karena dari semua suku ada di sana ya, Batak, Jawa, Sulawesi, Papua, banyak sekali di sana. Dan keberadaan kami di Jakarta untuk mengikuti 2 acara. Yang pertama kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pusat Pelwap dengan nama NPWC, dan sesudah itu ada Departemen Penginjilan, dan saya ini sudah datang beberapa hari yang lalu, tapi transit di Surabaya, karena di Surabaya ada kegiatan yang harus kami ikuti juga yang dilaksanakan oleh anak hamba Tuhan, Komisi Pusat Pelat, ada Sarasehan Nasional yang dihadiri oleh anak-anak hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi perjalanan kami begitu panjang dari Manado, Manado, Surabaya, kemudian Surabaya naik kereta api ke Jakarta. Di Jakarta sini ada 2 kegiatan, nanti 2 minggu depan pulang, tapi harus mampir dulu di Makassar, karena di Makassar ada acara yang dilaksanakan oleh Komisi Pusat Pelayanan Anak Pantekosta. Kenapa saya harus mengikuti 4 kegiatan di bulan ini? Karena oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, oleh organisasi, saya dipercayakan menjadi Departemen Pembinaan Warga Jemaat untuk Majelis Pusat GPDI untuk periode ini gitu ya. Jadi semua komisi pusat itu ada di bawah koordinasi Departemen Pembinaan Warga Jemaat, dan komisi pusat itu ada 7 ya. Jadi 7 kegiatan ini saya harus ikuti semuanya, dan puji Tuhan saya disambut dengan senyum, dengan sukacita di tempat ini. Dan saya biasanya khotbahnya pendek, cuma ada kelemahan saya gitu ya. Kelemahan saya kalau sound sistemnya mantap akan tambah panjang. Apalagi kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara respon sambil senyum-senyum, akan lebih panjang lagi gitu ya. Nah, macam ini udah senyum-senyum, saudara siap-siap saja ya hari ini. Haleluya. Satu kali saya diundang di sebuah gereja di Manado yang 95% itu orang Tionghoa. Jadi 5 watt kebanyakan gitu ya, 95%. Saudara-saudara, saya khotbah. Sesudah khotbah saya altar call ya, maju datang, saya berdoa, tumpang tangan buat mereka yang ada beban, Tuhan angkat beban mereka, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, ada usaha yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan, macam-macam doanya, amin ya. Sesudah amin, saya dari mimbar turun, duduk di kursi paling depan. Tiba-tiba ada satu kok, cepat-cepat dia jabat tangan sama saya, dia bilang, "Om, begitu kuat kalau khotbah," bahasa Manado. "Om, mantap Om pe khotbah. Kalau khotbah begitu Om, bagus sekali Om pe khotbah." Saya tanya khotbah saya itu mantap, bagus, baik, apa gitu. Dia bilang PDP singkat-singkat. Jadi nanti saya ingin ketika saya turun dari mimbar ini, Pak Anto nanti gembala bilang, "Begitu kok Om." Haleluya. Saya mau jujur ya, sebagai seorang hamba Tuhan, dari Surabaya sampai tadi malam saya sudah menyiapkan satu tema khotbah, namanya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan janji sama Abraham, meskipun 25 tahun Abraham menunggu. Tuhan janji sama Yusuf lewat mimpi. Tuhan janji sama Daud, Tuhan janji sama tokoh-tokoh Alkitab, saudara-saudara, dan Tuhan genapi janjinya. Tapi saya mau jujur, ketika saya duduk tadi memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan ini yang Tuhan ingatkan kepada saya untuk ibadah saya perdana di tempat ini. Karena itu saya ingin bicara dari hal pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Bisa sebut sama-sama saya, pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. 2, 3.
Pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi ucapkan sama-sama dengan iman. 2, 3. Pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama karena ini hanya satu ayat. Saya ulangi lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, yang percaya baca Alkitab ada berkat, katakan amin. Mau diberkati Tuhan hari ini? Bayangkan baru baca sudah ada berkat. Apalagi kita lakukan, tambah lagi diberkati oleh Tuhan. Yuk sama-sama 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saya baca sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ketika kita percaya Yesus itu Tuhan yang datang ke dalam dunia, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara, kita dilahirkan pada satu hidup yang namanya hidup yang penuh pengharapan. Roma pasal yang kelima, coba lihat Roma pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Roma pasal yang kelima, mulai ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, lanjut, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita baca sama-sama ayat 5, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, sampai di situ saja. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya ulangi lagi, waktu kita ambil keputusan percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah kita, kita percaya Dia datang ke dalam dunia, tinggalkan sorga, Dia melayani, kemudian Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Waktu itu kita dilahirkan kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saya mau kasih tahu, sebelum Yesus bangkit, murid-murid, saudara-saudara hidup tanpa ada pengharapan lagi. Mereka berkata, guru yang selama ini membela mereka, menyertai mereka, ada bersama mereka, guru yang mereka andalkan, yang mengadakan banyak mujizat, pengikut-pengikutnya mulai banyak datang kepada Yesus, sekarang sudah disalibkan dan sudah mati. Hilang pengharapan mereka, tidak ada harapan lagi. Tapi puji Tuhan, waktu Yesus bangkit hari yang ketiga, mereka mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya, bisa bilang amin? Mereka lahir kembali, lahir pengharapan mereka. Dan Paulus berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Puji Tuhan, saya mau kasih tahu, kalau keluarga kita, saudara kita, kenalan kita, ada yang kaya, ada yang punya pangkat, punya jabatan, ada yang sangat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tapi saya mau kasih tahu, jangan harap sama manusia. Kita pasti akan kecewa. Puji Tuhan, Anda punya keluarga, Anda punya saudara yang diberkati. Kayanya luar biasa. Ya, punya perusahaan ini, punya perusahaan ini, punya perusahaan ini. Puji Tuhan, kalau kita punya saudara, ada pangkat, ada jabatan, ada kedudukan. Haleluya, kita bangga sebagai keluarga. Bisa bilang amin, tapi jangan harap sama manusia. Harap sama manusia, kita bisa kecewa. Harap sama manusia, kita bisa menangis. Harap sama manusia, kita bisa kecewa. Tapi pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Coba lihat sama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6.
mulai ayat 17. Ada beberapa ayat, tapi mulai dari ayat 17. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, katakan amin. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita kembali ke ayat 17, poinnya ada di sini, haleluya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di jemaat GPDI Obaja. Haleluya. Ini GPDI perjanjian lama ini ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di jemaat GPDI Obaja. Pertama di sini dikatakan, agar mereka jangan tinggi hati. Bisa bilang amin? Yang kedua, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Pertama, peringatkan jangan sombong, jangan tinggi hati. Kedua, peringatkan agar jangan berharap kepada manusia, tapi harus berharap kepada Tuhan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang pertama, peringatkan, ya jangan sombong. Makin diberkati, makin rendah hati. Makin naik, makin rendah hati. Makin dipromosi, makin rendah hati. Satu hari, waktu saya masih pengerja di Tondano, di keluarga pendeta Awi Lantu, yang pendeta Awi sudah almarhum sekarang, ya setiap hari pekerjaan saya membersihkan pastori. Jadi mengatur kerapian, keindahan pastori. Dan satu pagi saya sudah selesai menyapu, lagi ngepel ruangan pastori. Ngepel, tiba-tiba saya dengar ada yang ketuk pintu. Saya cepat-cepat buka dan ada satu pendeta waktu itu di Manado, di Sulawesi Utara. Dia sangat terkenal, tapi sudah almarhum juga. Namanya pendeta Ebe Tangkulung. Ya, dia tanya sama saya, Roni, karena mereka berkawan, teman dekat, ya, Roni, Hendrik ada. Saya bilang ada om, ada di kamar. Tunggu saya mau panggil dulu ya. Saya ketuk pintu, om, ada tamu om. Siapa? Om Tangkulung dari Kawangkoan. Oh suruh duduk dulu dia ya. Saya bilang om duduk dulu om Awi lagi persiapan ya. Saya ngepel terus. Tiba-tiba waktu saya sedang pel, di samping saya lihat ada dua sepatu mengkilat. Oh ada orang ini berarti. Saya lihat ke atas, ternyata pendeta Ebe Tangkulung yang datang, yang tamu itu. Dia bilang begini sama saya, Roni coba kamu berdiri sebentar. Dia pegang tangan saya, dia bantu saya berdiri. Kemudian saya tidak pernah akan lupa seumur hidup saya. Dia bilang begini, Roni kamu mau diberkati Tuhan? Saya bilang iya om. Kamu mau dipakai Tuhan? Iya om. Kalau kamu mau diberkati, mau dipakai Tuhan, belajar filsafat padi. Saya waktu itu juga masih polos-polos, saya tanya om, filsafat padi kayak apa? Coba kamu perhatikan padi. Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Bisa bilang amen? Semakin Tuhan promosi, naik, harus semakin rendah hati. Haleluya. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Kalau dulu kita datang ke gereja, naik mungkin ya naik motor. Sekarang kita ke gereja, Tuhan berkati, kita ke gereja dengan mobil mewah. Saya mau kasih tahu firman Tuhan berkata harus tetap rendah hati. Dulu kita punya usaha hanya 1 ruko, sekarang sudah 7 ruko. Saya mau kasih tahu tetap rendah hati. Bisa bilang amin? Dulu karyawan biasa di perusahaan, tapi sekarang sudah manajer, mungkin direktur, tetap rendah hati. Makin diberkati, makin rendah hati. Makin diberkati, makin rendah hati. Makin tambah Tuhan promosi, Tuhan angkat, tetap rendah hati.
Karena orang yang rendah hati dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan promosi, Tuhan angkat karena rendah hati. Kita tahu sama-sama Daud, bukan? Yang di kalangan keluarganya tidak dianggap juga orang ini. Karena itu satu hari waktu Samuel, seorang nabi datang mau mengurapi salah satu anak dari Isai, Daud ini mereka biarkan di ladang, jaga kawanan ternak. Ya, yang anak-anak yang lain, yang hebat-hebat mereka kumpulkan. Jadi Daud itu tidak masuk hitungan untuk keluarganya sendiri. Ya, mau pemilihan raja tapi Daud tetap ada di ladang. Tapi justru Tuhan angkat Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Karena Daud salah satunya adalah seorang yang rendah hati. Makanya bahasa-bahasanya di dalam Alkitab Mazmur banyak kali ditulis jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Ini bahasa orang yang rendah hati. Kalau bukan Tuhan saya tidak seperti ini. Kalau bukan Tuhan pelayanan saya tidak seperti ini. Kalau bukan Tuhan saya tidak mungkin sembuh. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan. Artinya semua karena Tuhan. Saudara ingat juga Paulus, seorang yang begitu jahat. Dia sendiri bilang di dalam tulisannya, ya, dari antara rasul-rasul saya yang paling berdosa. Tapi Tuhan pakai dia hebat, luar biasa. Dia bisa tulis sepertiga Alkitab Perjanjian Baru. Sepertiga Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus, dipercayakan kepada Paulus. Ya, dia menginjil, masuk keluar kota, penjara, sampai menginjil di istana. Tapi bahasanya selalu karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebat saya, bukan karena kuat saya, bukan karena pinternya saya, bukan karena kemampuan saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita diberkati Tuhan, ya. Kita diberkati dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Saya mau kasih tahu bukan karena hebat kita, bukan karena baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatkanlah kepada orang-orang yang diberkati di dunia ini. Pertama, agar jangan sombong. Saya baca Alkitab, dosa yang paling dibenci Tuhan, sombong. Sampai beberapa kali Tuhan berkata, aku menantang melawan orang sombong, tapi aku cinta orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati akan kurendahkan, tapi orang yang rendah akan kutinggikan. Orang sombong itu menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa Tuhan paling benci dosa sombong? Karena sebelum ada dosa-dosa yang lain, pembunuhan, korupsi, dosa iri hati, dosa kebencian. Sebelum ada dosa-dosa itu yang pertama kali ada di dunia ini dosa sombong. Dan saudara tahu dosa sombong ini tidak lahir di dunia. Dosa sombong ini lahir di sorga. Kita tahu di dalam Yesaya 14 diceritakan di sana ada seorang malaikat yang cantik namanya Lucy. Ada nama Lucy di sini. Minta maaf ya. Lucifer, ya, kata dari teolog GPDI, katanya Lucifer ini pemimpin kor di sorga, ya. Tapi di dalam Yesaya 14 itu ada 5 kali dia berkata, aku hendak naik menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik, sombong ini. Dia tidak puas dengan posisinya, jabatannya sebagai worship leader, sebagai pemimpin kor di sorga, ya. Makanya dia ingin lebih daripada Tuhan. Dia ingin menyamai Tuhan, menyamai Tuhan, menyamai Tuhan. Bahkan ia ingin lebih daripada Tuhan. Makanya dia diusir dari sorga, dicampakkan ke dalam dunia. Hanya ada 2 oknum yang datang dari sorga. Pertama Lucifer, kedua Yesus. Yesus datang itu diutus oleh Bapa di surga. Tapi Lucifer itu diusir dari sorga. Makanya cara Lucifer mau jatuhkan banyak pendeta, banyak anak Tuhan itu dengan tepuk tangan. Hebat kamu, hebat. Dengan jempol. Sekarang tidak cukup 1 jempol, 2 jempol. Kamu hebat.
khotbahmu bagus, ya, suaramu merdu, aduh kamu cantik, kamu ganteng. Memang kita sudah cantik, kita sudah ganteng. Yang cantik ganteng katakan amin. Kita ciptaan Tuhan, cantik sama ganteng, amin. Saya suka bilang di mana-mana, makanya mimbar ini jangan jadikan panggung. Mimbar ini jadikan mezbah. Kalau mimbar ini jadi panggung, itu tempat kita cari tepuk tangan. Oh hebat, tepuk tangan buat mereka dulu, tepuk tangan. Kasih jempol, kasih jempol. Biasanya jempol manusia, tepuk tangan manusia ada apanya. Ya, haleluya. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Mezbah tempat kita memberikan korban kepada Tuhan. Mezbah tempat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kalau panggung, kita cari nama, ya, kita cari popularitas, kita cari ini. Tapi saya yakin mimbar di sini bukan panggung. Mimbar di gereja ini adalah mezbah. Haleluya. Bisa bilang amin. Makanya ada tepuk tangan dari jemaat, ada jempol, tidak ada jempol dari jemaat, tidak apa-apa yang tim altar di sini. Karena jempol, tepuk tangan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Bisa bilang amin. Jadi diusir Lucifer itu ke dalam dunia ini, ya. Makanya dia ingin jatuhkan, dia ingin hancurkan banyak gereja, pemimpin-pemimpin gereja, itu lewat apa? Lewat puji-pujian. Dan tidak sedikit banyak pemimpin gereja, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan jatuh hanya karena pujian, tepuk tangan, jempol. Tapi puji Tuhan, semakin Tuhan berkati, semakin kita rendah hati. Bisa bilang amin? Tahun 80-an sampai 90-an ada satu pendeta Amerika terkenal di seluruh dunia. Ya, ada temannya bilang ini hamba Tuhan ini, ya namanya pendeta Jim Swaggart. Ya, katanya Jim Swaggart ini pendeta yang sempurna, apa istilahnya ya bahasanya. Dia khotbahnya bagus, suaranya merdu kalau nyanyi, dan punya karunia kesembuhan. Makanya saya baca kesaksian dari teman dekat Jim Swaggart yang menulis, dia bilang Jim Swaggart itu kalau mau undang dia datang di satu kota KKR seminar itu 2 tahun. 2 tahun antri, ya. Aduh ini pendeta luar biasa, ya. Dia punya jet sendiri, pesawat sendiri. Dia punya beberapa TV, stasiun TV, dia punya stasiun radio. Pokoknya orang hanya tanya siapa yang pimpin KKR? Jim Swaggart. Pasti lapangannya penuh. Siapa yang pimpin seminar? Jim Swaggart. Jim Swaggart seorang hamba Tuhan yang hebat, diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau nyanyi suaranya merdu. Ada begitu banyak orang yang disembuhkan lewat KKR dari hamba Tuhan ini. Tapi satu hari saudara-saudara sambil menangis siaran langsung dari studio TV-nya, dia minta maaf kepada jemaat, kepada orang Kristen di seluruh dunia. Karena dia jatuh dengan seorang wanita. Kemudian ada teman dekat hamba Tuhan dari Jim Swaggart, dia beranikan dirinya. Dia datang, dia tanya, Jim, kenapa kamu bisa seperti ini? Apa yang kurang dari kamu? Khotbahmu bagus, suaramu merdu, kamu punya karunia kesembuhan. Berkat materi kamu sudah punya. Kenapa kamu bisa seperti ini? Jim Swaggart hanya bilang begini, karena saya seorang pendeta yang SOMBONG. Baca sama-sama, 2, 3. Sombong. Haleluya. Ya, karena sombong saya jadi hancur seperti ini. Tapi kita berdoa kepada Tuhan biar seperti Yesus, seperti filsafat padi, ketika diberkati, tambah hidup rendah hati. Saya yakin anak-anak muda di sini ada banyak nanti akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan hebat dan luar biasa. Bukan hanya di gereja lokal di sini, tapi di mana-mana Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya pesan dari tempat ini tetap rendah hati.
Saya yakin jemaat di sini akan jadi jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, jangan lihat hari ini, tapi lihat besok dan seterusnya, 5-10 tahun ke depan. Saya yakin banyak jemaat di sini akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi makin diberkati, makin rendah hati. Haleluya. Bisa bilang amin? Jadi peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Pertama, jangan tinggi hati. Dan kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Yang tak tentu di sini sudah disebut seperti kekayaan. Saya mau cerita waktu kerusuhan terjadi di Maluku, ya, Ternate dan sekitarnya. Saudara-saudara, di Manado penuh dengan para pengungsi. Pendeta-pendeta dari Maluku itu datang ke Manado, di hampir semua gereja mereka ditampung di sana. Satu hari ibadah malam, ada beberapa orang Tionghoa ibadah bersama dengan jemaat kami, ya. Saya kasih kesempatan mereka bersaksi. Sambil menangis ada yang bilang begini, ya, saya sudah bekerja membanting tulang di Maluku. 30-an tahun saya bangun pabrik, ya, saya bangun gudang, saya bangun usaha, saya beli bangun kapal dan lain sebagainya. Tapi hanya dalam waktu beberapa hari semuanya ludes. Saya mau kasih tahu, kekayaan adalah sesuatu yang tak tentu. Bisa bilang amin? Waktu pandemi COVID, ya, berapa banyak saudara-saudara usaha-usaha yang hancur, usaha-usaha yang gagal, ya. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang tak tentu. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, kita akan kecewa. Tapi mari kita berharap kepada Tuhan, karena pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Nah, saya mau tutup dengan Roma pasal yang keempat. Yuk kita baca sama-sama Roma pasal yang keempat, mulai ayat 17 lagi. Roma pasal yang keempat, saya mau tutup di sini saja ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Ini janji Tuhan kepada Abraham, ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, katakan amin. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Paulus tulis khusus tentang Abraham, ya. Tidak ada dasar untuk berharap. Satu hari Tuhan datang kepada Abraham lewat malaikatnya. Tuhan janji, Abraham, kamu akan diberkati, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Beberapa kali mungkin ya Abraham keluar dari tendanya, dia mulai lihat ke langit, dia mulai hitung bintang di langit. 1, 2, 3, 99, 1999, aduh salah lagi. 1, 2, mungkin tetangganya tanya, Abraham, kamu lagi ngapain Abraham? Saya lagi hitung keturunan saya ini, anak cucu cicit saya ini ya. Mungkin ada yang berkata begini, Abraham, kenal diri Abraham. Usiamu berapa sekarang Abraham? 100. Sarah 95. Abraham 95 tahun itu rahimnya telah tertutup. Sudah mati haid. Tidak mungkin Abraham, tidak mungkin Abraham, tidak mungkin Abraham. Tapi Alkitab berkata, Abraham tetap percaya, haleluya. Abraham tetap berharap. Tidak ada dasar untuk berharap.
Tidak mungkin Abram bisa punya anak. Tidak mungkin Abram bisa menjadi bapak bagi banyak bangsa. Tidak mungkin usianya 100 tahun. Sarah 95 tahun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata Abram tetap berharap. Haleluya. Bisa bilang amin? Saya katakan tadi mungkin ada ejekan, ada olokan. Abram, kamu kenal diri Abram 100 tahun. Tidak mungkin Abram, tidak mungkin Abram. Tapi Abram tetap berharap. Berharap bukan hanya berharap, tapi percaya. Coba lihat ayat 17 kalau tidak salah ya. Ayat 17. Seperti ada 18. Haleluya. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram terus berharap dan percaya. Haleluya. Abram terus berharap dan percaya. Meskipun kadang-kadang Abram tidak mungkin. Tapi Abraham tetap berharap dan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapinya. Dan satu hari terjadi, Sarah hamil, kemudian tahun berikutnya melahirkan seorang anak, dan sampai hari ini Abram dapat gelar bapak bagi banyak bangsa. Haleluya. Terus berharap, karena pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudara, kami memulai pelayanan di tempat sekarang, mulai dengan jemaatnya bisa hitung dengan jari, ya. Jemaat-jemaatnya juga miskin-miskin. Satu hari saya diundang di gereja Katolik, ya, ibadah, kemudian sambil makan, itu pastor, mereka orang Belanda, ya. Ini pastor bukan menghina, tapi pastor itu prihatin dengan saya, ya. Dia bilang begini sama saya, Pak Gembala, kasihan ya, jemaatnya hanya sedikit, tapi miskin-miskin juga ya, jemaatnya sedikit, miskin-miskin, tidak mungkin ya pendeta, pastor, gembala bisa beli tanah kemudian bangun gereja, tidak mungkin ya. Tapi saya pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, saya menangis sama Tuhan. Pastor itu bisa bilang jemaat kami miskin-miskin. Pastor itu bilang tidak mungkin beli tanah, tidak mungkin bangun gereja. Tapi saya mau berharap kepada Tuhan karena pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Kami mulai berdoa, saudara-saudara. Kemudian satu hari ada seorang pengusaha datang, ya singkat cerita dia bilang ambil saja tanah ya, beli tanah, ini uangnya ya. Kami beli, kemudian bangun gereja darurat ya dari bambu kami buat, ibadah sekian lama di situ. Kemudian saya ambil tindakan iman, ya kita bikin perletakan batu untuk pembangunan gereja. Waktu itu 10 kali 20. Jemaat protes, Om biar Jo, ini gereja bambu bule-bule kalau datang. Waktu itu gereja kami di tengah-tengah sawah, tapi di pinggir jalan gitu ya. Jadi bule-bule datang foto-foto. Saya pikir bule-bule datang mau cari gembala, mau kasih bantuan gitu tuh. Dia hanya foto-foto gitu, foto-foto. Om biar saja Om, tidak usah, begini saja Om. Ya saya bilang Tuhan sudah kasih visi yang lain kepada gembala. Saya minta maaf ya, Tuhan kasih visi yang lain ya kepada gembala. Harus bangun gereja yang representatif ya, yang layak. Mulai. Tapi jemaat masih ada yang protes juga. Om sudah tidak usah Om, tidak usah Om. Kemudian terhenti gitu ya, terhenti. Tapi di sini sudah panas. Bukan panas untuk berantem dengan jemaat, bukan. Panas janji Tuhan di sini ya. Sampai waktu berhenti ada teman saya datang, dia bilang begini, Roni, ngana yakin Tuhan besar, ngana khotbah Tuhan besar, ngana percaya, beriman tidak ada yang mustahil. Itu iman harus ada tindakan. Saya tersentak. Jadi minggu kemudian sorenya saya bikin undangan untuk jemaat wilayah, ya untuk peletakan batu, pembangunan gereja yang baru. Saudara-saudara,
Saya hanya ambil pasir yang sisa-sisa itu dibawa air di pinggir jalan, saya kumpul-kumpul bersama jemaat, ya batu-batu kumpul semuanya. Kemudian di depan gereja waktu itu ada toko bangunan yang sementara mereka mengerjakan juga pembangunan mereka. Saya bilang, Om, saya boleh minta semen sedikit hanya untuk 1 ember saja ya, hanya untuk, pendeta bawa saat ini satu sak gitu ya. Udah bikin ibadahnya. Kemudian ada mulai yang bilang, Pak Gembala, saya tanggung pasir sampai selesai ya. Ada yang bilang, saya tanggung semua konseng sama jendela pintunya sampai selesai gitu ya. Ada yang bilang saya tanggung semen sampai selesai. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ternyata pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami belum tabis-tabis gereja sampai hari ini. Karena 3 kali kami bobol gereja ya. Bobol bikin plafon. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Dulu kami kebaktian hanya bisa dihitung dengan jari kaki sama jari tangan. Sekarang kami sudah 3 kebaktian. Ibadah pertama 100 orang lebih, ibadah kedua 250-an sampai 300, dan ibadah kedua 200-an orang lebih. Haleluya. Pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan berikan visi baru lagi kepada saya ya untuk panti asuhan. Satu hari kami bikin KKR di sebuah desa di pinggir pantai. Kemudian kami hanya nginep karena jauh, tidak pulang. Bangun pagi saya melihat itu jam sekolah, tapi banyak anak-anak yang tidak sekolah. Saya datang mereka, saya tanya, kenapa kamu tidak sekolah? Om, saya tidak punya seragam, tidak punya sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian pulang ke pastori, tim kami berdoa. Dan Tuhan kasih visi baru, yaitu untuk buka pelayanan panti asuhan. Ya, panti asuhan, jadi kami bergumul, berdoa, ya. Belum ada tempat, tapi ada mulai tampung anak-anak di pastori. Ya. Yang masalahnya saya punya 3 anak cewek waktu itu, sudah bergabung satu kamar dengan anak-anak panti asuhan ya, berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Ada yang bilang begini sama saya, nganape jemaat cuma kebanyakan anak muda, ngana mau cari kerjaan lagi, mau tampung anak-anak panti asuhan. Kita bilang kita hanya berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sampai satu hari ada seseorang yang Tuhan utus tanya, ke depan mau buat apa? Oh ini Om, saya lagi tampung anak-anak miskin, anak kurang mampu, ada yang punya orang tua, tapi ada orang tua sudah pisah. Ya. Oh, sudah tanya saja tanah ini. Sama kan di Manado tanah juga ya, halaman ini ya. Tanya. Oh sekian, bayar saja gitu ya. Udah. Bikin panti asuhan, peresmian, tinggal. Kemudian jadi masalah bagi kami karena itu anak-anak Maluku banyak sekali, 100-an orang lebih ya, karena korban kerusuhan. Jadi mereka sekolah di luar kompleks panti asuhan. Masalahnya itu banyak tetangga-tetangga bilang, pendeta, aduh kita buah-buah, dorang so rako semua. Pantas ini anak-anak ini pulang pergi ke sekolah rapi-rapi gitu ya. Tapi pulang sekolah ya apa orang Manado bilang so keremus. Orang sini bilang apa ya? Begitulah. Tanya anak, kamu mau suka ada sekolah di kompleks ini? Suka, belum ada tanahnya. Itu di belakang gereja itu, belakang panti asuhan, sawah semuanya, sawah ya. Jadi pagi, siang, sore, saya kumpul anak-anak panti, taruh tangan di sini, angkat tangan, arahkan ke sawah ini. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan terima kasih ini mau dibangun panti asuhan, dibangun sekolah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saudara-saudara, tidak terlalu lama gitu ya, hanya hitungan bulan, ada satu pengusaha lagi datang ya. Kemudian dia tanya, kamu punya rencana apa? Saya bilang ya anak-anak panti sekarang sudah ada asrama, tapi masalahnya sekarang kalau mereka sekolah di luar, banyak masalah di sana ya. Ini bayangkan anak-anak korban-korban kerusuhan kan, anak-anak yang
lihat orang tuanya ada yang dibunuh dan lain sebagainya, ada kebencian, ada dendam. Saya bilang, Om, kami lagi berdoa untuk bikin sekolah di sini. Mana tanahnya? Belum ada. Itu siapa punya? Oh itu masyarakat punya. Coba tanya berapa bayar itu ya. Oh sekian, bayar lagi ya, bayar. Kemudian sudah bangun saja. Jadi saya undang pengusaha ini untuk peletakan batu ya. Peletakan batu. Saya mau cerita, mau akhiri ini khotbah saya ini dengan pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan ya. Bangun, dibilang kamu bangun 2 lantai ya, 2 lantai. SD di bawah, SMP di atas. Sudah bangun-bangun, ada teman saya konsultan, saya suruh hitung dia. Coba kamu hitung kalau 7 ruangan atas bawah berapa harganya? 1 M lebih waktu tahun itu 1 M lebih. Jadi saya hanya bangun 1 lantai, bangun. Dia kirim-kirim uang sama saya belum 500 juta. Saya bilang, Om, sudah semuanya sudah selesai. Gedungnya sudah selesai, fasilitas, kursi, meja, lemari, lengkap sudah selesai. Dia tanya sama saya, kamu bikin bagaimana? Belum 500 juta kok sudah selesai. Kita bilang, Om maaf, kita ditelepon, kita cuma bangun 1 lantai. Aduh dia marah sama saya. Pendeta bodok. Kita, iya Kang bodok. Kita ada suruh bangun 2 lantai. Kenapa bangun 1 lantai? Kita itu ada janji Pak Tuhan. Kalau Tuhan berkati usaha saya ini, dia suka jual tanah di Jakarta ya, beli tanah. Kalau laku tanah ini, saya mau bangun itu di sana, panti asuhan dan sekolah di sana 2 lantai. Jadi kita nyedak janji pangana pendeta kita janji Pak Tuhan 2 lantai. Ini pendeta bodok ini. Kita cuma diam-diam, jawab puji Tuhan, haleluya. Yang penting so ada gereja. Tapi setelah selesai ada sekolah, selesai tutup telepon, saya bilang, aduh, iyo Kang, kita pe bodok, bukan kita pe doi. Kemudian dia datang, kita bilang sudah, tabisan ini, datang lagi dia bersama keluarga datang. Saya undang bupati, waktu itu bupati mau calon gubernur. Bupati di kabupaten kami itu mau calon gubernur Sulawesi Utara. Saya datang bupati, Pak saya ada acara mau kumpul 1000-an orang. Karena yang sponsor ini dibilang kamu kumpul semua orang tua jompo Manado, Bitung, Minahasa Utara, kumpul semuanya sama anak-anak panti asuhan. Jadi memang 1000 lebih. Saya datang sama bupati, oh iya oke. Kalau berarti saya mau tanggung apa? Ya terserah Bapak. Oh kita tanggung itu konsumsi kata semua. Oh puji Tuhan gitu ya. Jadi waktu saya sambutan, saya bilang kami lagi berdoa agar di sini bukan hanya ada SD, tapi ada juga SMP dan SMK. Selesai saya sambutan bupati. Bupati langsung, Kepala Dinas Pendidikan, siapa? Kita nyedak mau tahu izin SD, SMP, SMK harus keluar. Padahal kami baru punya sekolah SD. Waktu itu mau urus saja izin operasional TK, susah sekali. Tidak keluar-keluar saudara-saudara ya. Ini bupati, siapa? Jadi yang selalu telepon, jadi saya tidak ke kantor, itu yang kepala dinas yang Pak, nama ini Pak bagaimana Pak apa, sampai dia bawa sendiri gitu ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tapi saya mau cerita, belum ada lokasi, waktu itu bupati terus perintahkan kepada kepala dinasnya. Nanti tahun ini sudah ada gedung ya di sini, bikin 2 gedung di sini. Siapa? Baru bubar yang sponsor itu dia bilang begini, bupati mau sumbang 2 gedung, mau taruh di mana? Kita bilang belum ada ini Om. Coba tanya ini gitu ya. Sekian Om. Oh sudah bayar saja. Ya, saya mau kasih tahu pengharapan dalam Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya istilahkan waktu itu ya, waktu saya bergantung kepada banyak tali. Saya bergantung tali kepada orang tua saya, kepada teman saya, kepada orang-orang jemaat kaya di Tondano, kepada sahabat saya yang kaya. Saya bergantung banyak tali, tapi saya banyak kali menangis.
Ada orang kaya di Tondano janji, pendeta, nanti kita bangun sampai selesai itu gereja. Ya. Tapi ketika saya datang ke mereka, saya lihat ya di halaman itu ada ini tuan dan nyonya ini ada di situ. Waktu saya masuk parkir motor, saya tanya sama pembantunya, tuan dan nyonya ada? Tidak ada. Gitu. Padahal saya lihat dari jalan, oh sana ada pas gitu ya mau ketemu. Pokoknya tidak ada, ya mengecewakan, ya berharap semua manusia kecewa. Jadi ketika saya bergantung kepada banyak tali, banyak kecewa, banyak menangis. Tuhan mulai gunting semua tali. Kepada orang kaya, kepada orang tua saya, gunting. Hanya ada tinggal satu tali, saya berpegang. Tali itu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika saya mulai bergantung pada satu tali, saya berharap pada satu tali itu, sampai hari ini saya mau kasih tahu, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ya, berharap sama manusia bisa kecewa, tapi pengharapan dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan berkati kita hari ini. Haleluya. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin kita nyanyikan sama-sama lagu tadi Hatiku Percaya, tapi dari awal ya. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi dari awal. Haleluya. Yang Bapak Ibu Saudara yang bisa angkat kedua tanganmu, mari angkat kedua tanganmu. Kita yakin kalau kita banyak angkat tangan, Tuhan pasti banyak turun tangan. Haleluya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, tutup matamu. Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kita ditantang untuk menangkap sesuatu pengharapan yang pasti. Kalau ada pengharapan yang tidak mengecewakan, berarti ada pengharapan yang
mengecewakan. Sekali lagi, kalau ada pengharapan yang tidak mengecewakan, berarti ada pengharapan yang suka bikin kecewa. Saudara sudah dengar firman Allah? Putuskan tali-tali yang mengecewakan hidup saudara dan pertahankan satu tali pengharapan dalam Kristus Yesus. Mungkin itu lambat, mungkin itu lama, tapi kalau Tuhan menjawab semua persoalan hidup kita, selalu tidak mengecewakan. Pada kesempatan yang indah ini, adakah hati yang sedang dalam pergumulan hari ini? Saudara mulai khawatir tentang hari esok. Saudara tahu arti pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang diharapkan terjadi. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, engkau mulai kecewa atau khawatir tentang sesuatu yang engkau bangun di hidup saudara. Tapi hari ini engkau lihat Tuhan. Lihatlah hari esokmu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menjamin kepastian dalam setiap pengharapan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Ada yang mungkin hari ini sedang dalam pergumulan yang ingin didoakan, saudara boleh maju ke depan. Yang sakit, yang dalam keadaan lemah, yang sedang bergumul dengan persoalan dan masalah, firman Allah tidak mengecewakan. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Ada yang mau dibantu doa sebelum kita akhiri ibadah ini? Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. percaya, Selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Buat anugerah-Mu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. selalu ku Selalu ku percaya Tuhan. selalu ku Beri pujian buat Tuhan. Beri pengagungan buat Allah kita yang ajaib, Allah kita yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga buat lawatan firman-Mu. Kami syukurkan semua ini sebagai suara Tuhan atas kehidupan kami, sebagai jawaban setiap persoalan kehidupan kami. Hari ini kami membangun iman kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Dan kami terima dengan iman kebenaran Tuhan ini. Dan ajar kami kuat, tahan uji terhadap segala sesuatu. Berjalan dalam rel kebenaran firman Allah. Dalam perjalanan ini kami menyenangkan hidup-Mu Tuhan dalam segala sesuatu. Melalui hidup kami yang fana ini. Tapi kami upayakan untuk berkenan dan berarti di hadapan Allah. Dan kami percaya segala keinginan pengharapan kami akan menjadi kepastian dalam kami Bapa. Terima kasih. Karena kami tahu jawaban setiap pengharapan kami adalah memenuhi nilai kepantasan kehidupan kami di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mengubah kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba firman Tuhan yang sudah melayani kami hari ini. Berkati terus dalam pelayanannya. Berkati terus dalam penggembalaannya. Berkati sebagai pengurus pimpinan majelis pusat Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia. Alawat bersama keluarga, rumah tangga, anak cucunya diberkati Tuhan. Dan apa yang masih menjadi rancangan ke depan Tuhan. Tuhan ada di sana bersama hamba-Mu dan keluarga rumah tangganya. Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Dan kami semua yang sudah mendengar firman Allah diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang pulang
tidak membawa berkat hari ini. Kami tahu berkat dari ibadah ini ya dan amin. Kami bawa pulang di kehidupan kami, di keluarga kami, di usaha kami, di bisnis kami. Biar hidup kami seutuhnya dipengaruhi oleh firman yang kami dengar setiap hari dari ibadah demi ibadah. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani hari ini. Semua yang ada di altar ini Tuhan, biar semua diberkati Tuhan. Apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan, baik worship leader, singer, pemain musik, semua diberkati Allah. Tamborin Tuhan, Tuhan pakai mereka di hari ke depan, mereka semakin Tuhan urapi dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat jemaat Tuhan yang belum sempat hadir hari ini, ulurkan tangan-Mu lewat mereka, jamah mereka Tuhan, sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Kau tetapkan, yang sudah jauh dari Tuhan Kau tarik dengan cinta kasih sayang Allah, mendekat kembali kepadamu Bapa. Dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, supaya di hari-hari yang akan datang kami berkumpul bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan, bergandengan tangan maju di dalam kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam ibadah kami hari ini. Sebentar kami pulang, sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan, sama pertolongan Tuhan kami alami dan kami nikmati di kehidupan kami. Itu sebabnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman umat-umat, pulang dan bawalah segala berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, dan urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang percaya, yang berpengharapan teguh di dalam Tuhan dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah berdoa. Terima kasih kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Muliakan nama-Mu Yesus.